Shalom, selamat malam Jemaat Mezbah Doa dimanapun berada pada malam hari ini. Mari kita mau siapkan hati kita mau sama-sama datang menyembah Tuhan. Biar hadirat Tuhan memenuhi kita dimanapun kita berada malam hari ini. Biar hadirat Tuhan boleh memulihkan, menyembuhkan setiap kita dimanapun kita berada malam ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setia Tuhan yang sungguh kami rasakan sampai saat ini. Kami bersyukur jikalau kami malam ini masih diberikan kesempatan untuk boleh datang menyembah Tuhan. Kami boleh datang untuk bersekutu dengan Engkau Tuhan. Biar malam hari ini kami berjumpa secara pribadi. Apapun kondisi yang ada, apapun keadaan kami mau terus belajar untuk bersyukur di dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Mungkin malam ini ada yang di dalam kondisi yang kurang baik sekalipun. Mari bersyukur pada Tuhan. Jangan putus harapan. Berharap bersandar hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah sumber penghiburan kami. Mari sama-sama datang pada Tuhan. Sembah Dia. Kami datang menyembah-Mu, Yesus. Kami datang menyembah-Mu, oh Yesus. Terima kasih. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus
selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun. Ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah kekuatan kami, Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, ya Tuhan. Yesus, Kaulah sumber pengharapan kami. Hanya Yesus Tuhan. Mungkin malam ini ada di setiap saudara, mungkin mengalami badai di dalam kehidupan. Percayalah, saat kita mengandalkan Tuhan, kita mampu berdiri di tengah badai itu. Bahkan kita berjalan karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun. Tak tergoyahkan karena Yesus Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun. Ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Mari dengan iman kita, ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun. Ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun. Ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Oh, karena Tuhan yang menopang, sebab itu ku tak perlu takut, ku tak perlu khawatir, sebab Kau yang bersamaku, Kau yang memberi kekuatan kepadaku. Yesus Tuhan,
Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal untuk menepati janji-janji-Mu ya Tuhan. Engkau yang menjadikan kami lebih dari pemenang. Karenanya kami mau sandarkan setiap beban kami, pergumulan kami di dalam Engkau saja Tuhan. Kami percaya Kau Tuhan yang sanggup menepati janji. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang lalai menepati janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-Mu. Kami percaya Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan. Mari lebih lagi dengan segenap hati kita datang pada Tuhan malam ini. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji. Lebih lagi ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati Kami percaya kepadamu Tuhan. Oh Yesus. Mungkin di antara saudara malam ini engkau berdoa untuk sesuatu dan Tuhan belum kerjakan, Tuhan belum menjawab. Tapi percayalah dengan imanmu, Tuhan akan menepati janji-janjinya. Setiap orang yang percaya, berserah, bersandar kepada Tuhan. Ku percaya, yes. Mari percaya, imani. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menjadikan kami lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Mari
Mari dengan segenap hati kita. Ku percaya Kau Tuhan yang Mari pegang janji tak Tuhan. pernah Yes. gagal. Kami tahu Tuhan, menjadikanku Kau menjadikan kami lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Kau tak pernah ingkari janji-Mu di hidupku. Yesus Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kami. Tidak pernah Kau melupakan dan tidak pernah Kau melupakan setiap umat-Mu Tuhan. Satu hal yang kami percaya, bahwa ketika kami menyerahkan segala pergumulan hidup kami, Engkau bekerja, kuasa-Mu nyata atas hidup kami, pertolongan-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Tepat di waktu-Mu ya Tuhan, kami melihat tangan Tuhan bekerja dalam hidup kami. Kami senantiasa percaya, kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang ajaib, kami punya Tuhan yang heran. Kau saja Tuhan. Sebab itu dengan hati kami percaya, kami mau nyatakan, ku yakin Kau hadir di sini. Kami yakin, Ku rasa amin Tuhan. kuasa yang tak Kami percaya kuasa-Mu bekerja atas hidup kami. Kau nyata Kami di percaya sini. Tuhan, Kemenangan amin, terjadi di sini. Mari dengan iman bersama nyatakan, Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak kuasa-Mu bekerja terbatas. atas hidup Ku kami. yakin Tuhan, Kau pemulihan nyata di terjadi, sini. kesembuhan terjadi atas hidup kami Tuhan. terjadi di sini. Ku yakin, Ku yakin Kau hadir di Haleluya. sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kuasa-Mu tidak Ku pernah, tidak yakin pernah Kau nyata terbatas. di sini. Kemenangan Haleluya. terjadi di Lebih lagi sini. bersama naikkan pujian-Mu, nyatakan, Ku ku yakin yakin Kau ku hadir di sini. Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata Kuasa-Mu di nyata atas sini. hidup kami. Kemenangan Sembah pujian kami malam hari ini bagi Raja di atas segala raja. Layak Tuhan, Ku ku yakin yakin. Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. haleluya. Kami percaya Tuhan, dengan iman yang teguh kami percaya
Engkau sanggup mengubahkan, Engkau sanggup melakukan segala perkara atas hidup kami. Ya Tuhan, oh haleluya, haleluya, oh. Mari dengan segenap hatimu sembah, haleluya, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan tidak pernah berhenti sampai hari ini. Sama-sama malam hari ini kami rindu akan kasih dan hadirat-Mu, juga firman-Mu Tuhan malam hari ini. Engkau yang mengurat dan memberikan kekuatan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu itu sendiri yang menguatkan dan berikan kekuatan buat setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Ini pujian kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terkasih Shalom. Iya Bapak Ibu, hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dengan tema panggilan dan pilihan Allah. Karena firman Tuhan berkata, Yesus bilang begini, banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Tapi saya percaya kita semua yang hadir hari ini kita pengen menjadi orang yang terpanggil dan terpilih. Ya saya juga enggak mau cuma jadi orang yang terpanggil tapi tidak terpilih ya. Bagaimana supaya kita ini bisa terus berjalan di dalam perkenanan Tuhan sampai ketika Tuhan Yesus datang satu saat nanti. Kita hanya bukan sekedar beriman, tapi ada hal yang harus kita lakukan. Keselamatan sudah kita terima gratis. Tapi untuk mencapainya ada tindakan dari kita. Tidak bisa hanya berdiam saja dan kan sudah gratis ya. Terima keselamatan, makanya kan ya sudahlah saya diam-diam aja pasti juga selamat. Kita tidak menganut bahwa sekali percaya itu sekali selamat sudah selamat. Tapi Alkitab berkata kerjakanlah keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Buka bersama 2 Petrus pasal yang pertama. Panas sekali ya Bapak Ibu ya. Itu sedangkan yang duduk di bawah itu aja panas. Apalagi sini yang kena lighting. Lighting itu panas loh ya. Iya baca bersama 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita dan oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Kita ini dipanggil oleh Kristus, Dia percaya kepada Dia, kita diberi kuasa ilahi. Karena kuasa ilahinya kita ini juga diberi anugerah. Dikatakan di sana kita ini telah menerima anugerah ya. Diberikan kepada kita segala sesuatu yang berguna. Jadi ketika kita percaya Yesus, kita harus percaya bahwa Tuhan itu juga waktu engkau percaya, engkau beriman, engkau sungguh-sungguh datang pada Dia, ada begitu banyak hal yang berguna yang Tuhan beri buat kita dianugerahkan. Supaya hidup kita ini semakin hari semakin saleh, bukan salah. Ya, jadi saleh dan salah itu beda. Tapi dalam prakteknya banyak orang Kristen itu hidupnya lebih
Salah. Salah pilih jodoh, salah pilih pekerjaan, salah pilih temen, salah pilih ini. Kenapa? Karena kita ini tidak menyadari bahwa ada kuasa ilahi dalam diri kita dan Tuhan tuh sudah menganugerahkan segala sesuatu yang berguna. Yang belum menikah berapa banyak di sini? Tolong angkat tangan yang belum nikah. Nggak usah malu yang belum nikah. Kaum jomblowers angkat tangan. Ya, berbahagialah yang belum menikah ya, karena kau masih bisa memilih daripada yang sudah menikah tapi tidak happy. Lebih baik belum menikah tapi mempersiapkan yang terbaik. Ya, kalau kau ketemu ibu-ibu yang tanya, kok belum menikah? Jawab aja, karena saya pengen cari jodoh rumah tangga langgeng. Saya nggak pengen jadi janda muda, Bu. Ya, lebih baik lama berdoa tapi dapat yang terbaik ya. Hidup kita ini semakin saleh dan kalau kita sungguh-sungguh berjalan di dalam Tuhan, dalam firman-Nya, maka Tuhan tuh kasih kita kepekaan. Baca ayat yang berikutnya, ayat yang keempat dikatakan, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi ingat loh, ada sesuatu yang bisa membinasakan kita yang namanya hawa nafsu. Hawa nafsu duniawi. Kita ini hidup ya, semua kita manusia normal. Kita punya tubuh, jiwa, dan roh. Dan di dalam daging manusia ini ada yang namanya nafsu. Ya, nafsu itu baik. Tapi kalau ketambahan hawa jadi hawa nafsu. Contoh, makan itu nafsu enggak? Nafsu loh, kalau saudara nggak bisa makan harus ke dokter dikasih obat nafsu makan. Makan yang normal sehari 3 kali, itu nafsu makan. Kalau hawa nafsu, pengennya makan terus. Sehari berapa kali? 10. Semua mau dimakan, bahkan teman sendiri dimakan. Dosa enggak? Dosa. Pacar teman? Bahaya. Suami orang juga? Ini, istri orang juga? Nah, masuk neraka kau. Nafsu itu baik Tuhan ciptakan. Tapi kalau ketambahan hawa jadi hawa nafsu. Itu bahaya. Ya, seks itu nafsu Tuhan ciptakan kudus dan sakral untuk suami istri. Tapi kalau kau kena hawa nafsu seks, nah ini ya, orang diperbudak semuanya. Akhirnya selingkuh, akhirnya bersinah, yang muda-muda hidup dalam free sex. Sekarang kan banyak. Ya, lalu akhirnya terpaksa menikah. Kenapa? Ya sudah terlanjur melakukan hubungan. Dan pernikahan yang seperti ini bahaya. Ya, makanya hati-hati. Tuhan itu memberikan kita hikmat, janji-janjinya berharga, termasuk janji hidup di dalam penyertaan dan kemuliaan Tuhan. Tapi itu semua berlaku kalau kita melakukan bagian kita, berjalan di dalam jalannya Tuhan. Tapi kalau kau mau bikin jalan sendiri ya silakan. Ya, sayang Bapak Ibu, kita ini diberi ya dianugerahkan janji yang sangat besar dan sangat berharga. Ayo kita raih janji-janji Tuhan itu. Hidup ini tidak lama loh. Alkitab berkata 70 tahun itu paling lama. Kalau nyampe. Siapa yang umur 70 di sini angkat tangan? Yang ada loh 1, 2, 3, 4 nih anugerah ya. Saya kalau lihat orang umur 70 itu saya angkat topi loh. Kenapa? Karena kita belum tentu sampai. Benar nggak? Banyak yang tidak sampai, apalagi generasi sekarang ini masih umur 21 udah kena stroke. Banyak, kenapa? Karena kebiasaan hidupmu begadang, toh? Terus kau minum minuman yang
Ya, berwarna terus, minum yang manis-manis, semua kau minum, apalagi minum-minuman sekarang. Banyak, ya ponakan saya kasihan umur 21 tahun kena stroke, baru lulus kuliah. Sekarang di kursi roda. Kenapa? Gaya hidupnya begadang, main HP kecanduan, makanannya sudah tidak sehat. Ya, itu sangat-sangat berbahaya. Hidup ini enggak lama saudara, Alkitab bilang 70. Kalau nyampe. Jadi kalau saya bicara tentang umur mati, Bapak Ibu, anak-anak muda, jangan kau lirik yang rambut putih. Ya, kau lirik terus kau bilang ini, kayaknya sebentar lagi nih di absen. Mati itu tidak masalah umur. Ya, sekarang banyak umur-umur ya 20 udah gagal ginjal. Anak SD sekarang gagal ginjal, banyak. Kenapa? Karena hidupnya enggak sehat. Mati hidup di tangan Tuhan, tapi kesehatan itu kan di tangan kita ya. Kita kan mau hidup sampai tua tapi sehat toh. Ngapain sampai tua tapi sakit-sakitan karena salah makan, salah ini. Jadi kalau kita bicara tentang hidup ya, bagi saya tuh 70 tuh enggak lama loh. Tanya sama Oma yang 70. Oma tiba-tiba enggak rasa sudah di 70 ya Oma ya? Iya toh? Tiba-tiba sudah 70 juga saya. Saya sudah 50 tahun saya ini sekarang loh. Muda-muda gini 50 loh guys. Pret. Ya. Iya, kalau umurnya 70 berarti kan tinggal 20 tahun lagi. Ya, itu jangan pikir itu sesuatu yang cepat, itu yang lama itu cepat loh. Ya, makanya yang muda-muda jangan kau sia-siakan umur. Ya, karena ada satu hal yang tidak pernah kau tarik kembali, yaitu waktu yang kau buang. Setiap detik itu berharga di mata Tuhan. Kalau kita mau hidup bagi kehendak Tuhan. Kita ini diberikan janji yang berharga. Tapi banyak orang tidak memperoleh itu. Saya tadi pagi sampaikan. Janji Tuhan itu seberharga apa? Lebih berharga daripada emas murni. Sekarang emas 1 gram berapa? Yang batangan bukan perhiasan ya. Batangan itu sekarang 1,5 ya. Ya, 1.500.000 1 gram. Dulu masih 50.000 toh. Sekarang naik terus. 1.500.000. Kalau turun pun paling 30.000, nanti dia naik 1,6. Kenapa emas itu mahal dan berharga? Kenapa emas naik terus? Ya karena memang dia langka, berharga. Tapi Alkitab berkata, firman Tuhan, janji Tuhan itu lebih berharga daripada emas. Ya, lebih berharga daripada emas. Makanya saudara harus kalau ada uang menabung emas. Saya punya emas 80 kilo. Mas Daniel. Suami saya. Tapi saya ini bukan emas murni, emas Jowo. Ya, kalau dijual tidak laku. Tapi ini investasi pribadi. Makanya tidak dijual. Berharga bagi saya. Ya, jadi Tuhan itu berkata janjinya itu lebih berharga daripada emas. Kalau kau pegang firman Tuhan, kau bisa dapat lebih daripada emas. Tapi kalau kau hanya cari emas, kau nggak pernah dapat janji Tuhan. Nah, dikatakan di sana untuk bisa memperoleh janji yang berharga itu, kamu harus ayat yang kelima baca. Supaya kita memperoleh semua itu, luput dari hawa nafsu duniawi, kamu harus dengan apa? Sungguh-sungguh berusaha. Ayat ini tidak berkata begini, jadi karena itu tolonglah ya kalau bisa ya Bapak Ibu ya kalau bisa. Tidak begitu, ayat ini berkata kamu harus dengan apa? Sungguh-sungguh Kalau kata-kata sungguh-sungguh berusaha itu berarti serius enggak? Serius. Ayo. Karena iman tanpa perbuatan iman yang mati. Kalau imanmu mati, kau tidak akan pernah bisa meraih janji Tuhan. Kalau imanmu mati dan tidak aktif, engkau tidak akan pernah bisa mengalami janji Tuhan yang hebat, yang luar biasa, yang dahsyat itu. Ayo hidupkan imanmu. Bagaimana caranya? Dikatakan di sana, karena itu kamu harus sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu. Iman saja tidak cukup. Karena Alkitab berkata, iman tanpa perbuatan itu mati. Yakobus bilang, kalau kau percaya, kau beriman hanya ada satu Allah saja,
maka setan juga percaya. Setan juga beriman. Jadi kalau level imanmu cuma sampai dipercaya, berarti kau satu level sama setan. Masa orang Kristen satu levelnya sama setan? Setan percaya, kita percaya. Nah bedanya iman kita dengan setan, iman kita aktif, iman kita hidup. Iman yang aktif yang bisa meraih janji Tuhan itu iman yang seperti apa? Yang ini saudara. Kamu harus sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu. Yang pertama adalah apa? Kebajikan. Semua perbuatan baik. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Tapi iman tanpa perbuatan baik itu mati dan kosong. Omong kosong. Banyak orang sekarang berkata begini, kan kita selamat bukan karena perbuatan baik, tapi iman kepada Kristus. Iman itu harus ditambahkan. Apa yang harus ditambahkan kepada iman? Walaupun kau percaya kepada Yesus, tapi kalau kau tidak punya yang namanya perbuatan baik, kebajikan, yaitu perbuatan baik yang kau lakukan untuk Tuhan, maka ya percuma. Dikatakan di sini bahwa kau harus berusaha dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu yaitu kebajikan. Ya, ayo punyalah perbuatan baik. Jangan sampai saudara, saya itu sering dengar orang bilang, itu toh bu, ya itu Kristen bu, tapi utang enggak bayar. Ada di sini? Kalau mau utang itu manis sekali. Saya itu takut kalau baca WA yang terlalu manis. Hai sis cantik. Bahaya ini, apalagi orang itu lama gak ada hubungan sama kita. Masih ingat aku enggak? Saya langsung balas, kebetulan saya lagi amnesia. Jadi enggak ingat sapa-sapa. Karena waktu kau balas, oh iya ingat. Ya, lalu dia mulai, boleh enggak? Ya, pinjem kalau 100 masih mending. Ya, aku nih lagi kepepet, butuh 10 juta. Biar tali silaturahmi tetap terjalin, saya bilang putuskan saja hari ini. Itu lebih baik. Ya, karena sekarang banyak orang kalau utang mulutnya manis, tapi giliran ditagih, kau yang jadi jelek. Ya, orang itu gitu kalau ditagih ngomongnya gini, sebenarnya kan biar saya nggak pulangi dia kaya kok. Ada ya orang begitu kaya nagih utang suruh balikin. Begini enggak? Dan kebanyakan orang Kristen. Orang Kristen begitu. Yang ngomong anak Tuhan begitu. Yang bahasa rohnya kencang begitu banyak. Di gereja pinter. Kalau nyanyi pinter. Ya, giliran ditagih, jawabannya Yesus sudah bayar semua utangku. Pret kau, pret. Yang dibayar Yesus utang dosa, utang duit bayar sendiri. Ya, kau enggak berubah hidupmu, ngapain kau punya iman? Ya percaya katanya beriman sama Yesus, tapi enggak ada kebajikan, maka imanmu itu iman mati. Imanmu tidak berfungsi, imanmu itu mandul. Jangankan kau pikir Tuhan kenal kau, kagak. Yang kenal kau setan karena kau temannya. Itu. Jawab sendiri saja. Jadi kalau iman tanpa kebajikan, jangan pikir iman aja udah cukup. Banyak orang Kristen masa bodoh. Kan saya sudah ditebus. Ingat loh, Alkitab bilang kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Jadi biar kita jahat terus kita masuk surga. Pret. Ya, dipikir masuk surga itu sembarangan. Surga itu tempat yang mulia. Lebih mulia dari istana presiden. Saya mau tanya, saudara hari ini ke istana presiden kira-kira dibukain pintu enggak? Biar kau nangis di depan istana presiden ditanya, kau sudah janjian belum sama Pak Presiden? Belum. Ya kebutuhanmu apa? Lah itu cuma istana presiden. Lah sorga itu tempat kediaman yang mulia Tuhan di sana. Nggak sembarang orang bisa masuk ke surga. Jadi ayo benahi diri.
Ada syarat untuk kau bisa masuk ke sana. Walaupun Yesus sudah selamatkan kau gratis. Tapi kalau kau tidak mengerjakan imanmu, ya tidak ada alasan. Tambahkan kepada imanmu yang pertama apa? Kebajikan, semua perbuatan baik. Karena apa itu dosa? Dosa itu adalah ketika engkau tahu berbuat baik, tapi kau tidak melakukannya, kau berdosa. Kau bisa nolong orang, tapi kau tidak tolong. Ponakanmu tidak bisa sekolah, tapi kau nggak bantu sekolahin dia. Sementara kau mampu, itu juga udah dosa. Makanya tambahkan kebajikan dalam hidupmu. Lalu dikatakan setelah kau tambahkan kebajikan kepada imanmu, di sana dikatakan baca ayat yang tadi sambungannya, dan kepada kebajikan tambahkan apa? Pengetahuan. Multimedia tolong tayangkan ayatnya. Ya, dan tambahkan kepada kebajikan itu pengetahuan. Orang Kristen sekarang banyak minim pengetahuan. Pengetahuan sekuler dia tahu semua karena tiap hari di handphone, tapi pengetahuan firman dia tidak tahu. Padahal ilmu tertinggi dari kehidupan ini adalah firman Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Saya tuh selalu menyuruh jemaat tuh baca Alkitab. Tolong yang handphonenya tidak ada aplikasi Alkitab, tolong di-download aplikasi Alkitab. Taruh di handphone supaya kau di WC baca Alkitab. Di kamar baca Alkitab. Dimanapun kau baca Alkitab. Kau baca Alkitab itu bukan untuk kebahagiaannya pendeta, untuk kebaikanmu sendiri. Karena Alkitab ini, firman Tuhan ini adalah manual book kehidupan, buku petunjuk kehidupan. Saudara beli sesuatu, saudara dapat manual book kan? Beli mesin cuci ada manual booknya. Caranya pencet tombol ini untuk menghidupkan mesin. Tombol ini isi air, tombol ini untuk mengeringkan. Mau mengeringkan yang langsung kering ada, yang setengah kering ada, ini dipencet ini. Lah kok ada orang hidup, enggak baca buku manual kehidupan tuh kan? Makanya hidupmu penuh dengan tragedi, bencana, malapetaka. Karena kau tidak pernah baca petunjuk kehidupan. Bolak-balik konseling terus sama pendeta. Konseling terus. Nah kalau baru sekali tidak apa-apa. Konselingnya berkali-kali lagi. Saya tuh males ya kalau ada yang konseling. Iya Bu, saya mau konseling. Suami saya tuh begini Bu. Dia tuh selingkuh, dia tuh pelit, dia tuh begini. Ya Bu, doakan ya Bu. Sambil ibu terus juga berubah. Jawabannya apa? Ibu enak. Cuma bilang doakan. Ibu enggak tahu suami saya, ibu enggak pernah rasa. Saya bilang, saya enggak mau rasa suamimu. Kenapa kau suruh saya rasa suamimu? Siapa yang pilih itu dulu? Emang saya yang suruh kau pilih suamimu? Kau pilih sendiri toh? Lah kok sekarang ibu sih enggak rasa suamiku. Lah saya punya suami sendiri. Kenapa kau suruh rasa suamimu kepada saya? Ya, aneh-aneh orang Kristen ini. Dia kawin dulu enggak baca Alkitab. Dia enggak ngerti cara pilih jodoh yang benar. Yang muda-muda buka matamu lebar-lebar, amin. Nah ini. Yang jawab kenceng yang sudah nikah malah. Karena dia sudah merasakan bagaimana ngerinya salah pilih itu. Ya, baca tuh Alkitab yang banyak supaya kau tahu bagaimana kau memilih jodoh dalam hidupmu. Ya, supaya kau tahu. Kemarin ada bapak-bapak juga, saya pelayanan di satu gereja 5 kali khotbah. Bu, saya boleh konseling? Pak, saya ini 5 kali khotbah Pak hari ini. Jadi enggak konseling dulu. Tolonglah Bu. Ya nanti saya lihat kalau ada jeda waktu. Saya tanya gembalanya, Pak itu tadi mau konseling, gak usah ditanggapi Bu, itu sudah 100 kali konseling sama saya. Kata gembalanya. Semua pendeta yang khotbah di sini dia minta konseling Bu. Terus saya tanya, itu kasusnya apa tuh Pak? Ditinggal istri sama anaknya pergi, kenapa? Pelit, gak pernah kasih uang sama istri dan anaknya. Oke baik, terima kasih ya Pak. Begitu selesai ibadah ketiga ada waktu dia datang. Bu saya boleh konseling? Boleh sekali, sini Pak, sini. Masuk Pak, masuk. Sudah saya siapin tempat duduk dan minum, duduk. Bapak mau konseling apa? Gini loh Bu, istri sama anak saya itu pergi tinggalin saya. Kenapa? Ya enggak tahu gini. Bapak kasih uang enggak sama istri dan anak? Ya ya Bu, ya
Bapak pelit toh, nggak mau kasih uang sama istri kan? Pak, saya mau bilang, udah bagus istrimu pergi diam-diam. Untung istrimu nggak bikinin kau kopi, terus dikasih sianida. Itu gembalanya bilang, itu padahal Bu, menikah itu dia dari nol, yang temen itu istrinya dari dia miskin. Makanya cewek-cewek yang muda-muda belum nikah, kalau ada laki-laki datang berkata, Dek, kita berjuang bersama ya dari nol, bilang aja, saya bukan R.A. Kartini dan Marta Tiahahu yang kau suruh saya berpejuang dengan hidup ini, kagak. Kau nikah sama R.A. Kartini sana kalau kau cari istri pahlawan. Bahaya, bahaya. Karena banyak laki-laki itu berjuang dari nol, begitu udah kaya dia lupa istrinya. Di luar dia kasih duit orang, dia kasih duit perempuan, tapi istri dan anaknya gak dikasih duit. Bilang sama suami, saya bilang sama bapak itu, Pak, bapak pernah lewat gerbang tol gak? Kenapa Bu? Bapak baca gak tulisannya di situ apa? Kagak Bu, penyebab kemacetan adalah saldo kurang. Jadi bagaimana bisa rumah tangga dan istrimu itu berbahagia kalau saldo? Bapak-bapak bertobatlah kau, bapak-bapak. Jangan pelit terhadap istrimu, amin. Lalu dia bilang, lalu apa yang harus saya lakukan sekarang? Bapak telepon istrimu, minta rekening, transfer 20 juta. Saya jamin besok dia pulang, Pak. Amin, bapak-bapak. Yang amin ibu-ibu. Bapak-bapak tetap tidak rela. Ya, jadi tolong yang muda-muda itu ya. Kau menikah, cari laki-laki, jangan cuma bilang, saya sudah terlanjur cinta Bu. Makan itu cinta, kau makan. Kau makan cinta, kenyang cuma 9 bulan. Sampai kau melahirkan, itu makan cinta itu. Tapi setelah itu, rumah tanggamu itu mau dibawa kemana? Hah? Jangan menghalalkan segala cara, gak baca Alkitab. Gak ada pengetahuan firman. Sehingga menghalalkan segala cara, apalagi dengan adanya media sosial hari-hari ini. Orang kepengen kaya, lihat temennya liburan ke Swiss, pengen juga ya, tapi gak ada duit. Maka dia jadi ani-ani. Di Cikarang ada ani-ani? Ada enggak ani-ani? Ada ya, banyak juga ya. Cewek-cewek muda yang tidak punya uang, tapi kepengen menikmati kekayaan, punya apartemen, punya mobil, gak usah menikah, jadi simpenan om-om, itu ani-ani. Kalau naik kelas namanya anu-anu. Mengerikan. Jangan ada loh, jangan ya Dek ya, jangan ya Dek ya. Itu bahaya ya Dek ya. Makanya kau baca Alkitab nak, baca. Hidupmu bisa berubah, bisa Yura. Jangan bilang gak bisa, bisa hidupmu berubah dengan firman Tuhan, amin. Iya, gak usah tepuk tangan. Jadi ayo baca Alkitab supaya kau punya pengetahuan. Orang Kristen sekarang itu tidak punya pengetahuan firman. Yang aneh-aneh saja yang dia lakukan. Tadi pagi saya sampaikan pendoa. Ayo Bu, kita doa keliling di pohon itu. Kenapa? Ada setan di situ. Saya bilang jangan kau pergi tengking itu setan di pohon itu. Karena rumahnya di situ. Kalau kau usir terus dia mau tinggal di mana? Emang kamu bayari dia kos-kosan? Atau di rumahmu ada kamar kosong, dia pindah nanti di rumahmu. Orang Kristen yang tidak punya pengetahuan, apa-apa ditengking. Kemarin ada ibu-ibu tanya saya, Bu, teman saya pendoa ngajari, katanya tiap hari kita mesti doakan tengking handphone ya. Saya bilang, kenapa handphone ditengking Ibu? Supaya dia tidak menarik kita untuk lihat aku, lihat aku, lihat aku, lihat aku. Ada handphone ditengking Bapak Ibu. Saya bilang, Ibu itu salah doa. Bilang sama temenmu, yang ditengking bukan handphonemu, tapi kepalamu ini bertobat kau, bertobat kau, bertobat kau. Amin. Lah kok handphone bawa tengking itu kenapa? Karena dia tuh enggak jalan kalau tanganmu ini enggak main di situ. Yang menggerakkan tanganmu otakmu. Setan itu di pikiranmu, bukan di handphone. Ini barang mati. Enggak ada setannya di situ. Yang ada setan itu di sini loh. Amin. Jadi orang Kristen ini kalau enggak ada pengetahuan semua ditengking. Apa-apa ditengking. Ya, itu bajumu gambar kodok loh.
Kodok itu lambang persinahan. Jadi kau tutup kodok itu. Digunting lalu ditempel. Saya bilang itu gambar kodok, kalau cuma di kaos tetap kodok. Yang bahaya kalau kodok pindah ke otak. Kenapa? Jadi kau nonton film porno tiap hari. Nggak usah angkat tangan yang tiap hari nonton film porno. Kau itu kemasukan roh kodok. Ya, bahaya. Bagaimana kata iblis merusak generasi sekarang? Nggak usah dikasih apa-apa, kasih aja film porno. Maka otakmu rusak, pikiranmu rusak, masa depanmu rusak. Iblis yang mengendalikan kau. Sekali kau nonton film porno itu banyak syaraf yang rusak loh. Nah bayangkan kalau anak muda tiap hari dia nonton film porno. Bahaya. Maka roh kodok itu pindah di kepalamu. Kau lihat sapi di jalan gini. Itu sapi tidak pakai celana. Dari dulu sapi tidak pakai celana nak. Itu dari dulu begitu. Tapi kan otakmu sudah kotor. Ngeri sekarang ini. Dan yang ditengking yang salah terus. HP ditengking. Banyak-banyak tengking dirimu sendiri, amin. Karena setan itu berdiam di dalam hidup kita. Tengking, tubuh ini buat bait Allah, bukan baitnya setan. Lalu dikatakan tambahkan kepada pengetahuan, ya apa di sana? Penguasaan diri. Ini tadi, buat apa kau tengking itu HP kalau kau tidak ada penguasaan diri? Ibu-ibu juga kalau sudah dikasih uang sama suaminya, kau juga perlu penguasaan diri. Amin ibu-ibu. Ya, jangan begitu terima uang dari suamimu langsung ke mall kau lihat tas. Terus kau bilang dalam hatimu, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Besok ada kesusahannya sendiri. Itu kau mencobai Tuhan. Ya, jangan pakai firman itu untuk hal yang salah. Harus bijaksana sebagai ibu untuk mengatur keuangan. Jadilah istri yang dapat dipercaya. Kalau kau bisa dipercaya, pasti suamimu tidak pelit. Amin bapak-bapak. Ini bapak-bapak ada atau tidak? Tidak ada amin dari tadi diam-diam terus nih bapak-bapak. Saya sudah membela kau loh ini. Saya juga khotbahkan tentang ibu-ibu ini. Supaya saya nggak diserang. Karena ada bapak-bapak yang bilang, ibu itu selalu kalau khotbah nyerangnya bapak-bapak. Kenapa ibu-ibu nggak pernah diserang? Lah ini saya serang pak. Ya, bagian saya menyerang ibu-ibu. Kau harus bijaksana mengatur keuangan ibu-ibu supaya suamimu itu tidak berkekurangan. Karena Amsal 31 berkata, istri yang cakap itu mahkota suaminya. Suaminya tidak pernah kekurangan keuntungan karena ada istri yang takut akan Tuhan. Ya, tapi kalau ibu-ibu juga tukang utang bahaya. Ada utang harian sekarang kan? Tukang panci. Ibu 1.000 satu hari, 1.000 satu hari, 1.000 satu hari. Dia jual panci. Bayarnya 1.000 per hari. Cuma 1.000 ya, iya ambil. Nanti lewat spray 5.000 per hari, spray. Cuma 5.000 ambil. Lewat daster 5.000 per hari, cuma 5.000 ambil. Numpuk bapak ibu. Jadi satu hari 100.000. Lah kalau nggak dibayar, numpuk terus. Banyak pertengkaran terjadi karena utang. Karena masalah uang dalam keluarga. Makanya kita harus bijaksana, tambahkan penguasaan diri. Iman tanpa penguasaan diri itu mati. Lalu kepada penguasaan diri dikatakan apa? Tambahkan ketekunan. Ayo tekun cari Tuhan. Ayo tekun berdoa. Ayo tekun mengasihi. Ayo tekun baca Alkitab. Karena semuanya tanpa ketekunan itu juga mati. Lalu kepada ketekunan dikatakan, tambahkan kesalehan. Apa itu kesalehan? Apakah bedanya dengan kebaikan? Kebaikan itu yang orang lain bisa lihat. Kesalehan itu tidak ada yang bisa lihat, cuma kita dengan Tuhan. Amin. Kita dengan Tuhan saja. Saya tadi pagi barusan keluar dari rumah, tetangga saya tuh nyapu. Ya. Di batasan rumah saya itu ada sampah, bunga saya rontok. Cuma sedikit sampahnya, saya lihat dengan mata kepala saya nih. Dia tidak lihat saya tapi saya lihat dia. Dia ambil sampah bunga-bunga saya itu di tempat sampahnya dia nyapu gini, cuma dikit. Di depannya ada tempat sampahnya dia loh. Enggak, dia bawa di depan rumah saya diginiin. Saya bilang sama suami saya, kasihan banget ibu itu ya hatinya.
dia sudah kehilangan berkat dari Tuhan. Sampah yang tidak berarti itu kan kau buang sajalah di tempat sampahmu cuma sedikit, kecuali di situ ada bekas, ada kasur bekas, ember bekas, itu kan benar-benar sampah ya. Cuma daun loh Bapak Ibu, cuma tinggal dibuang ke tempat sampahnya, dia datang ke depan rumah saya. Saya yang ngelus dada. Seringkali kita tidak menyadari hal-hal kecil yang kita lakukan sebagai kesalehan itu mendatangkan berkat di hidup kita. Tapi memang gak bisa dibohongi kalau hati memang sudah busuk, hati sudah rusak, ya gak bisa dipaksa. Karena semua berawal dari hati. Hati yang tulus, kesalehan yang tulus itu yang dilihat Tuhan. Walaupun orang gak lihat. Saya kasih contoh Bapak Ibu, saya tuh masuk ke toilet di salah satu gedung bertingkat. Saya masuk di satu toilet, airnya mampet, ada handuk kecil tersumbat di lubang. Dalam hati saya pikir nih orang kok kurang kerjaan banget ya. Kayak gitu-gitu loh. Saudara mau di toilet di mana tuh Tuhan melihat loh. Kau jangan tinggalin sampah. Walaupun tidak ada orang yang tahu kau, tapi kan Tuhan tahu kau yang habis buang kotoran itu lalu kau gak siram. Amin. Itu kesalehan namanya. Saya lihat begini, aduh kenapa ada handuk kecil mampet di lubang. Ya saya buru-buru tinggalin dong, saya mau pindah ke WC sebelah toh. Tiba-tiba ada suara berkata di hati saya, kamu tahu loh itu nanti kasihan banget tuh gedung kalau sampai handuknya masuk. Mereka harus gali lagi itu bagaimana itu di dalam. Lalu ada suara yang bilang ini, kenapa kau enggak ambilin itu handuk? Saya bilang, maaf ya saya bukan petugas toilet. Lalu suara itu bilang, kalau kau tahu melakukan yang baik tapi kau tidak melakukannya kau berdosa loh. Saya jengkel dengan diri saya sendiri, kenapa ada suara itu kau bicara? Ya siapa juga yang mau masukin tangan ke toilet? Iya enggak? Tapi itu menghantui saya. Lalu saya balik lagi ke situ. Saya cari-cari lagi tukang toiletnya enggak ada. Ya udah saya ambil aja tisu saudara, tangan saya masih ada handuknya itu agak di atas, saya tarik saudara. Saya tarik lalu saya buang ke tempat saya siram, akhirnya dia lancar lagi. Lalu saya cuma bilang ini, puas. Karena memang melakukan kesalehan itu tidak gampang. Itu bertentangan dengan daging kita. Dan kita kadang-kadang tidak mau. Tapi seringkali kita lupa itu menjadi berkat bagi kita. Waktu kita melakukannya untuk Tuhan. Amin. Ya. Karena Tuhan itu tidak pernah. Mungkin orang tidak bayar kau karena kebaikanmu. Tapi Tuhan tidak pernah salah menghitung upahmu. Kalau kau di kantor, kau dimanapun, mungkin yang kau pikir ini kan bukan tugas saya, ini kan tugasnya dia, ngapain saya yang bikin. Jangan bersungut-sungut. Lakukan sebagai kesalehan, maka kau akan terima upah. Bukan dari manusia, tapi dari Tuhan. Tapi sayang banyak orang Kristen tidak percaya berkat kesalehan itu ada. Ada loh Bapak Ibu. Ya mungkin karena itu saya ini kalau sama suami mau makan kemana aja ya. Makan kemana saya, ke sini atau ke situ aja. Habis makan bayar di kasir, sudah dibayar Bu. Siapa yang bayar? Nggak tahu, tadi ada ibu-ibu di pojok sana. Sering banget, sering dimanapun. Itu upah kesalehan loh yang kau nggak bisa lihat. Kau sehat, anakmu sehat, bulan ini tidak ada yang masuk rumah sakit. Itu berkat Tuhan, amin. Coba kalau masuk rumah sakit, kau harus keluar duit kan? Ayo tambahkan kepada imanmu, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan. Jangan berbuat kebaikan hanya karena dilihat orang. Tapi lakukan segala sesuatu itu untuk Tuhan. Walaupun kau lagi jengkel sama suamimu, tetap layani dia, siapin sarapan, potongin dia buah, bikinin dia kopi. Ya Bu, saya tambah sianida sedikit. Jangan. Mati dia nanti mati. Ya. Jangan Bapak Ibu. Ya, tetap doakan suamimu. Ada ibu-ibu, suami saya itu selingkuh terus Bu, doakan Bu. Iya, memang saya doakan sekarang Bu tiap hari. Ibu doakan apa? Tuhan cabut nyawanya. Aduh. Nah, ya, jadi hati-hati bapak-bapak ya. Jangan juga kau jahat sama istrimu. Jadi Bapak Ibu, ayo tambahkan kesalehan, dan kepada kesalehan dikatakan tambahkan kasih pada saudara-saudara, dan kepada kasih saudara-saudara kasih akan semua orang. Kenapa kita harus tambahkan itu kepada iman kita? Karena saudara, ayat yang ke-8 berkata, baca bersama dengan suara yang keras.
Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kenapa banyak orang Kristen hidupnya stuck? Kenapa banyak orang Kristen hidupnya tidak pernah mengalami janji Tuhan? Karena kau tidak punya semua ini. Kau cuma punya iman dan kau berhenti di iman. Tapi ketika kau tambahkan semua ini kepada imanmu, iman itu menjadi sempurna. Iman itu menjadi iman yang aktif. Iman itu menjadi iman yang hidup, yang bisa menarik kuasa Tuhan turun atas hidupmu. Amin. Kenapa Bapak Ibu? Karena janji Tuhan yang berharga itu sudah disediakan bagi saudara dan saya. Rugi, sangat rugi kalau kita tidak mengalaminya. Saya selalu berkata, kasih Tuhan itu tidak bersyarat, tapi berkat Tuhan itu bersyarat. Kasih Tuhan itu tidak bersyarat. Kau bikin dosa hari ini, kau minta ampun, bertobat, diampuni tanpa syarat. Orang mau berdosa seberdosa apapun, ketika dia datang pada Tuhan diterima, itu kasih Tuhan. Tapi berkat Tuhan, maaf, berkat Tuhan itu bersyarat. Kalau kau mau melihat kelimpahan, kalau engkau mau melihat hidup yang diberkati Tuhan, ada syaratnya. Alkitab bilang, kalau kebenaran Tuhan menjadi barisan depanmu, maka kemuliaan Tuhan akan mengikutimu. Itu syarat. Bukan tanganku yang kurang panjang untuk menolongmu, bukan telingaku kurang panjang untuk mendengarkan doamu, tapi dosamu itu menghambat semua janji Tuhan terjadi atas hidupmu. Waktu engkau berusaha hidup dalam kekudusan, hidup dalam perkenanan Tuhan, maka engkau akan melihat janji Tuhan bekerja di hidupmu. Amin. Bangkit berdiri bersama Bapak Ibu. Kita mau datang kepada Tuhan hari ini. Kita mau katakan kepada Tuhan, kami mau Tuhan untuk terus hidup mengasihi Yesus. Sekali Yesus, selama-lamanya Yesus. Itu komitmen di hidup kami. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Amin. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus, Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Mu Tuhan, sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Lebih lagi, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari tutup mata dalam hadirat Tuhan. Katakan, Tuhan, sekali kami memilih Engkau, kami mau berkomitmen untuk hidup menggenapi setiap rencana Tuhan hidup kami. Bagian kami menerima keselamatan itu dengan iman dan menambahkan kepada iman kami kebaikan, pengetahuan, ketekunan, penguasaan diri, kasih kepada saudara-saudara, bahkan kasih kepada semua orang. Mampukan kami Tuhan untuk terus memperbaiki hidup kami menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Ada begitu banyak janji Tuhan yang berharga yang sudah dilepaskan atas hidup kami. Dan kami tidak mau janji itu tidak tergenapi dalam hidup kami karena dosa, karena kesalahan yang kami tidak mengerti. Berikan pengetahuan firman Tuhan kepada kami Bapa, roh yang mencintai firman-Mu, agar kami hidup dituntun oleh kebenaran firman itu. Hamba berdoa Tuhan, masa depan yang penuh harapan Engkau sediakan bagi anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi pergumulan mereka hari ini, Tuhan Engkau menjadi jawaban.
agar hidup kami boleh menjadi suratan Kristus yang terbuka bagi semua orang. Lewat hidup kami orang boleh melihat bahwa Tuhan yang kami sembah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Terus tuntun hidup kami Tuhan. Dan apapun keadaan di hidup kami memilih hari ini untuk berkata, sekali Yesus, selama-lamanya kami tetap pilih untuk menyenangkan hati Yesus. Mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkati keluargamu, rumah tangga, pernikahanmu, diberkati anak cucumu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu. Tuhan mencukupkan semua yang kau butuhkan, bahkan hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus, menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, mari katakan bersama, amin, amin, amin. Kau yang pegang tanganku, kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta kau, Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang tanganku, kau yang sentuh hatiku, selamanya